Selamat siang, Ibu-ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara, dan para mahasiswa yang menekuni pendidikan anti korupsi dimanapun Anda berada. Izinkan saya, Nanang Puspito, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, dengan segala kerendahan hati ingin berbagi pengetahuan, pikiran, dan pengalaman tentang pendidikan anti korupsi. Apa yang ingin saya bagikan ini didasarkan pada aktivitas saya menekuni pendidikan anti korupsi selama lebih dari 10 tahun terakhir ini. Izinkan saya untuk memaparkan slide presentasi saya. Pada bagian pertama ini, saya akan membahas tentang betapa pentingnya pendidikan anti korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di ITB, saya mendapat tugas sebagai Ketua Kelompok Keahlian Geofisika Global dan Ketua Komisi Kegurubesaran. Materi yang ingin saya paparkan terdiri dari 3 bagian. Pertama, tentang betapa dahsyatnya korupsi di Indonesia. Kedua, tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan ketiga, tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Berikut ini adalah biodata singkat saya. Pendidikan S1, S2, dan S3 saya selesaikan dalam bidang geofisika. Bidang riset saya tentang gempa, tsunami, dan mitigasi bencana. Semua ini tentu sama sekali tidak berhubungan dengan anti korupsi. Namun demikian, secara kebetulan saya adalah perintis dan pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi di ITB sejak tahun 2009. Saya juga telah terdaftar sebagai penyuluh anti korupsi bersertifikat di KPK. Sebagai editor dan penulis buku, dengan semua anggota tim, kami telah menerbitkan 3 buku tentang pendidikan anti korupsi dan 3 buku tentang geofisika. Berikutnya, mari kita lihat betapa dahsyatnya korupsi di Indonesia. Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, bisa atau sering mendatangkan kerugian yang besar, terorganisir, dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Korupsi berdampak buruk pada semua sendi kehidupan. Dan oleh karena itu, harus dilawan dengan upaya yang luar biasa. Ini adalah contoh-contoh mega korupsi yang telah menimbulkan kerugian yang begitu besar. Ada kasus BLBI, ada kasus Bank Senturi, ada kasus IKTP, dan beberapa kasus lainnya. Kasus korupsi di Indonesia beragam jenisnya. Di Indonesia itu apa sih yang tidak dikorupsi? Pengadaan Al-Quran saja dikorupsi. Ada juga kasus jual beli makam fiktif, lelang jabatan, korupsi bantuan bencana. Skor pertandingan sepak bola saja sudah ada yang mengatur. Soal daging sapi, dan masih banyak lainnya. Ini menunjukkan betapa parahnya korupsi di negeri kita. Dampak korupsi itu memang luar biasa. Ini adalah potret Indonesia akibat korupsi. Kemiskinan, pengangguran, kerusakan alam, dan hutang-hutang luar negeri. Korupsi telah berdampak pada semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, ekonomi, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika indeks persepsi korupsi kita belum menggembirakan. Tahun 2018, skor IPK kita 38 dari skala maksimum 100 dan berada pada ranking 89. Walaupun memang harus diakui bahwa IPK kita dari tahun ke tahun cenderung menaik. Namun demikian, faktanya adalah bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada semua sendi kehidupan.
Berikutnya, mari kita lihat bagaimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian utama, yakni penindakan dan pencegahan, tentu dengan dukungan peran serta masyarakat. Pada bagian penindakan, antara lain meliputi penindakan kasus korupsi dan penyitaan aset hasil korupsi. Sedangkan pada bagian pencegahan, antara lain meliputi perbaikan sistem dan pendidikan serta kampanye anti korupsi. Hasil dari penindakan sudah banyak. KPK telah melakukan banyak hal, telah bekerja keras. Sudah ratusan kasus korupsi berhasil diungkap dan ditindaklanjuti di ranah hukum. Hasil penindakan KPK menunjukkan bahwa jabatan tersangka kasus korupsi itu beragam. Ada yang menteri, ada pejabat eselon 1, anggota parlemen, kepala daerah, hakim, pengacara, jaksa, duta besar, dan polisi, dan banyak yang lainnya. Pada bagian ini, kita bisa melihat bagaimana ekspresi para koruptor di Indonesia. Kita lihat pada bagian yang atas, semua tersangka atau koruptor melambaikan tangan dengan wajah yang tidak menunjukkan kesedihan. Berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Tiongkok pada bagian yang paling bawah. Apa yang membuat ini berbeda? Apa yang menyebabkan perbedaan ekspresi koruptor di Indonesia dan di Tiongkok? Apakah adanya beda budaya? Apakah adanya beda hukuman? Atau beda fasilitas yang ada di penjara? Atau hal-hal lain? Untuk melawan korupsi itu, ternyata hukum pidana bukanlah segala-galanya. Hukum pidana bukan panacea, yaitu obat untuk segala macam penyakit. Dalam upaya memerangi korupsi, ada dua jalur utama, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal menekankan penerapan hukum pidana, sedangkan jalur non-penal lebih menekankan pada pencegahan tanpa hukum pidana. Antara lain, bagaimana merubah persepsi masyarakat tentang korupsi. Oleh karena itu, strategi KPK dalam memerangi korupsi terdiri dari penindakan, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye. Strategi penindakan berharap hasilnya adalah masyarakat takut korupsi. Perbaikan sistem berharap bahwa masyarakat tidak bisa korupsi. Sedangkan pendidikan dan kampanye itu pada akhirnya berharap bahwa orang tidak mau korupsi. Dalam konteks inilah betapa pentingnya peran pendidikan anti korupsi dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Upaya pendidikan anti korupsi itu memberikan knowledge tentang korupsi dan pencegahannya, membangun karakter, menanamkan values yang pada akhirnya diharapkan bisa menjadi belief. Ini yang menjadi fokus dari pendidikan anti korupsi di Indonesia. Pada masa lalu, kita punya beberapa tokoh negarawan yang juga anti korupsi. Salah satunya adalah Bung Hatta. Kata beliau, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki. Bung Hatta juga menyatakan bahwa setiap perbuatan adalah demi negara yang dicintai. Janganlah berkhianat. Sungguh tragis Bung Hatta ini. Sampai meninggalnya, beliau tidak sanggup membeli sepatu merek Belly yang diidam-idamkan. Ada juga tokoh-tokoh lain yang berintegritas dan anti korupsi. Misalnya Pak Hugeng, mantan Kapolri. Kemudian Pak Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung. Atau Pak Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung yang sekarang menjadi Dewan Pengawas KPK. Sungguh
negeri kita kekurangan tokoh-tokoh berintegritas dan anti korupsi. Oleh karena itu, perlu disiapkan lahirnya generasi muda yang lebih baik, anti korupsi, dan berintegritas. Nah, dalam konteks inilah pentingnya pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk membangun karakter anti korupsi dengan cara memberikan knowledge tentang korupsi dan pencegahannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Hasil akhir dari pendidikan anti korupsi ini pada akhirnya adalah menyiapkan lahirnya generasi muda yang lebih baik, mempunyai karakter anti korupsi, dan berintegritas. Pada akhirnya, pada bagian penutup ini, saya simpulkan 3 hal. 1, bahwa korupsi di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. 2, upaya penindakan korupsi bukan segala-galanya, perlu dibarengi dengan upaya pencegahan. Dan 3, pendidikan anti korupsi diharapkan dapat melahirkan generasi muda berkarakter anti korupsi. Sekian, terima kasih. Semoga paparan yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang dan salam sehat selalu. Terima kasih.